Semuanya, baik lagi sama channel Uncle Joe. Thank you yang udah mampir di channel ini. Ya, channel tentang seputar bisnis, seputar attitude, seputar ruang lingkup bisnis coffee shop ya. Dan gue memerankan sebagai Uncle Joe, karakter yang memang dibikin sama kita. Gue mau di vlog kali ini gue mau bahas soal untold story. Di video sebelumnya kan gue bikin untold story itu hatu-hatu ya. Kali ini gue bikin langsung aja gitu. Jadi biar kelar cepet gitu ya. Gitu. Jadi gue pernah ngapain aja, pernah jadi apa aja. Gue rangkum dalam video ini ya. Karena untold story ini tidak lepas dari apa yang jadinya gua hari ini. Gua hari ini terjadi karena pengalaman panjang selama gua membangun bisnis gitu ya. Seperti yang Mary Riana bilang, kita hanya butuh satu kesuksesan untuk menghilangkan semua kegagalan kita. Waduh, itu bener-bener kata-kata itu menggugah gua sekali. Mary Riana, thank you banget. Gue salah satu fansnya anyway, karena jujur apa yang beliau alami saat merintis membangun awal-awal bisnisnya, gue ngalamin juga gitu. Tapi dia sukses, gue enggak gitu ya. Gue banyak kegagalannya yang gue alamin, dan gue rasa ini jadi satu pengalaman yang perlu gue abadikan dalam bentuk video ya. Oke. Gue pernah bilang ya, untold story gue pernah jadi tukang koran, udah ada videonya. Gue pernah jadi tukang semir sepatu, udah ada videonya juga. Pernah jadi model catwalk, ya gue pernah anyway. Geli banget ya. Nah, gue pernah jadi waiters ya, tadi di video itu juga udah gue ceritain juga. Dan ini yang belum gue ceritain di video vlog gue ya. Gue pernah hilang 12 juta dalam waktu 1 malam ya. Itu lagi susah-susahnya. Lagi gue berhutang sekali sama nyokap gue ya. Nyokap gue itu selalu positif sama gue, selalu percaya kalau gue bisa. Itu nyokap gue. Jadi waktu itu gue lagi baru lulus kerja, lulus kuliah ya, lagi dapet kerjaan lah ya, jadi bisnis consultant. Ngeri loh, bisnis consultant, ngerjain saham ya, di training. Dan gue nyari investor. Saat itu gue pun jadi investor sendiri dengan uang dari nyokap gue 8 juta. Saat itu gue 4 juta, terkumpul lah 12 juta untuk masukin uang ke dalam account gue. Dan karena polosnya gue saat itu, akhirnya rugi. Dalam 1 malam gue menghabiskan uang nyokap gue seketika. Waduh, sedih banget. Dan gue merasa berhutang sekali sama beliau. Dan ya tentu kalau namanya orang tua, nyokap nggak bisa kita bayar ya kan. Maksudnya jasanya udah nggak bisa dihitung gitu. Lu nggak bisa bayar sama uang lah. Mau lu bayar berapapun nggak akan bisa tergantikan. Tapi anyway, itu yang gue alamin. Gue pernah kehilangan uang dalam waktu singkat ya. Oke, yang kedua, gue pernah punya hutang 43 juta. Karena ini baru-baru kejadian nih, tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu gue dapet project di Kelapa Gading, interior. Saat itu gue deal projectnya di bulan Januari, tapi ya teknis ya di lapangan ternyata nggak bisa gue kerjain. Akhirnya gue harus nunggu 2 bulan. Nah, dalam proses nunggu 2 bulan ini nggak sederhana ya. Kalau klien mungkin mikirnya gampang gitu ya. Kalau di posisi kita sebagai kontraktor, itu mikirnya nggak sederhana itu. Jadi banyak teknis, misalkan kayak tukang langganan gua, tukang pegangan gua nih yang sering gua bawa dalam project, itu nggak mungkin nunggu stay 2 bulan dong. Kan mereka harus makan, cari kerja. Ya udah, akhirnya mereka kerja di tempat lain. Dan pada saat udah bisa mulai, tukang gue nggak bisa karena masih di proyek lain. Akhirnya gue pakai tukang yang lain. Dan parahnya adalah kualitas kerjaannya, Kelapa Gading ya, kualitas kerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi gue maupun klien gitu. Dan gue pun menyadari ketika gue lihat
lagi site visit, anjir ini kerjaan gue kok parah banget, berantakan banget gitu, gila nih klien gue udah bayar sekian puluh juta gitu ya, tapi hasilnya kok begini banget gitu. Gue pun sebagai yang mengerjakannya aja nggak bisa nerima itu kerjaan, waduh parah banget. Dan akhirnya gue tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu. Gue mengakui, gue bilang kok gue nggak bisa terima nih kerjaan ini, dan kayak gue nggak bisa terusin deh, gue nggak bisa selesaikan. Jadi gue mengakui aja gitu keadaannya gitu, gue jujur aja apa adanya, dan akhirnya hitung gue harus ngembalikin uangnya sebanyak 43 juta. Dan gue nggak punya uang cash sebanyak itu langsung mengeluarkan, karena kalau gue keluarin langsung banyak begitu ya gue susah gitu buat ngurusin ini itunya susah. Tapi yang gue pelajari satu hal, gue harus bertanggung jawab, dan gue jangan lari gitu dari tanggung jawab itu ya. Akhirnya gue bilang gue mau gantiin uang ini tapi dicicil, boleh gak? Akhirnya udah dibikin agreement tuh, kalau telat ada bunganya, kalau telat, kalau gue nggak mampu bayar sampai ke kepolisian. Gokil juga ya, tapi karena gue percaya sama diri gue harus selesaikan ini, nggak boleh lari. Akhirnya bulan demi bulan gue cicil, akhirnya selesai. Ya poinnya adalah jangan lari gitu. Lu utang seberapa besar pun utang lu, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Selesaikan, hadapi itu. Sulit tapi hadapi ya. Itu ya baru-baru ini kejadiannya. 43 juta dibagi ya kurang lebih setahun 13 bulan lah ya, kurang lebih ya 13 bulan beres tuh utangnya. Oke, lalu yang apa lagi nih, gue pernah jadi penjaga warnet ya. Jadi gue pernah jadi jaga warnet beres SMA kuliah, SMA karena nggak kuliah waktu itu, masih ada jeda, bukan nggak kuliah, ada jeda antara SMA sama kuliah beberapa bulan, dan dapat kerjaan jaga warnet. Wah, di situ juga banyak banget hal yang gue pelajari. Jaga warnet itu ya zamannya MIRC ya, Yahoo Messenger, mulai ASL, PLZ gitu ya, tahu dong. Itu suatu yang menarik dan seru saat itu. Lumayan lah, sampai gue jaga warnet, sampai gue diberi kepercayaan sama ownernya megang kunci warnetnya. Artinya apa? Gue bangga gue bisa dipercaya gitu sama orang. Gue jujur dalam bekerja, gue bisa dipercaya sama orang, dikasih pegang kunci warnet. Ya sampai warnetnya kebobolan, bangkrut, kebobolan sama maling. Di tahun itu akhirnya tutup warnetnya, dan kita nggak lagi kerja lagi. Ya itu pengalaman seru juga. Oke, gue pernah buka cuci steam motor ya. Tapi saat itu motivasinya cuci steam motor bukan ke bisnis, lebih ke sosial. Jadi gue ada teman di daerah Ciluwer ya, soalnya mungkin teman-teman tahu di Bogor tuh ada Ciluwer. Jadi gue sama teman gue ada lihat ada anak-anak yang putus sekolah waktu SD tapi putus sekolah, ada yang tunawicara gitu ya, ada yang punya kemampuan begitu, kekurangan itu, dan kita punya kayak bikinin steam motor asik kali ya. Nah gue tuh tipe ke orang yang kalau misalkan bikin sesuatu gue harus ngerjain dulu. Nah jadi gue tuh nyuci tuh motor ya. Mungkin kalau partner gue dengar video ini seru juga. Saat itu motor gue pakai Mio supaya kelihatan rame ya, gue nyuci motor gue sendiri biar ada kegiatan gitu ya. Motor gue udah bening sampai bening gitu ya, udah bening tetap aja gue cuciin biar ada kegiatan gitu kan. Awal-awal perlu ada kegiatan ya, namanya cuci motor. Saat itu gue memberdayakan anak-anak yang putus sekolah sampai akhirnya buka cabang. Widih, gokil ya, buka cabang steam motor di tahun itu. Dan sampai akhirnya gue lepas steam motor itu dan gue ngerjain kerjaan lain sampai dia buka cabang. Tapi singkat cerita udah nggak jalan dan tutup gitu ya tahun itu. Pengalaman seru ya, karena ternyata gue mau gitu ya mengerjakan hal-hal yang dari nol gitu, sangat punya pelajaran banget gitu ya.
Oke, lalu gue pernah join MLM. Nah, ini menarik nih MLM ini nih. Anyway, gue sampai hari ini sangat positif sama bisnis MLM. Gue tidak mencap itu bisnis yang jelek atau buruk, enggak. Tapi gue ngerasa banyak hal yang gue pelajari dalam bisnis MLM. Bahkan di bukunya Robert Kiyosaki pun dibilang network marketing itu salah satu cara untuk lo meraih kebebasan finansial. Ya anyway, gue tidak sedang mempromosikan MLM. Gue cuma cerita dong, gue pernah join MLM. Wah, itu gue sangat, mungkin gue hari ini adalah produk dari seminar-seminarnya mereka gitu ya. Dan gue tidak pernah melupakan sampai hari ini gue masih jadi member di MLM itu, dan gue masih terima tiap bulan transferan dari MLM itu ya. Sampai hari ini gue nggak mau kehilangan komunitas itu, dan gue masih terus menikmati seminar-seminarnya, masih menikmati atmosfer positifnya dari sebuah komunitas, dan menyenangkan gitu ketika gue lagi jenuh sama kerjaan konvensional gue bisa lari dulu ke platform MLM gitu untuk menikmati kesegaran aura-aura positif, kamu pasti bisa, you can do it, ya lo harus coba yang baru dan lain-lain bla bla bla. Itu bikin gue ya tempat gue refreshing lah dari kerjaan konvensional ya. Anyway, gue pernah dimarahin sama klien, tapi gara-gara gue dimarahin sama klien gue bisa beli rumah gitu. Itu menarik banget. Jadi gue kan ada kerjaan landscape ya, kerjaan taman project gitu ya, dan saat itu gue di Pekanbaru, kota Pekanbaru. Gue mengerjakan project landscape. Satu ketika ada satu kejadian, gue ngerjain punya anaknya nih, anaknya gue kerjain sampai teman baik sampai hari ini ya. Nah, dia punya mertua, punya rumah juga di komplek yang sama di Nirwana Resident lah di Pekanbaru. Akhirnya disuruh pangkas-pangkasin nih anak buah gue, anggota gue suruh pangkas ini, pangkas itu, pangkas ini. Akhirnya kan gue tinggal dong. Nah, ternyata di rumah itu ada mantunya yang lain. Nah, karena ada anggota gue lagi pangkas-pangkas taman, si mantunya ini ngasih instruksi, ini sekali dipotong, ini sekali dipotong, ini dipotong, ini dipotong. Akhirnya anak gue ngerjain dong, karena dia taunya kan ya dia pemilik rumah gitu. Diturutin, akhirnya si mertua tadi, mertua teman gue itu pas pulang ke rumah marah-marah gila, marah-marah sampai gue akhirnya datang minta maaf gitu, karena pohon yang nggak mau dia potong dipotong sama anak buah gue berdasarkan instruksi dari mantunya yang lain gitu. Akhirnya ya gue dengan sikap hati gue menurut aja, gue tidak membela diri. Baik om, aku akan ganti. Wah, jadi gue gantiin tuh pohon-pohon yang yang dipotong sama karyawan gue. Jadi rugi secara uang, tapi bentuk tanggung jawab aja gitu, karena si omnya marah kan, gue pengen dia happy juga dengan pelayanan gue. Akhirnya marah, udah pokoknya akhirnya gue selesaikan, gue tanggung jawab. Udah tuh setahun kemudian si om yang sama manggil gue untuk mengerjakan project yang membuat gue bisa beli rumah. Wih, sadis ya. Menurut gue itu buah buah dari sebuah integritas, tanggung jawab yang gue tunjukkan sama si om ini, dan akhirnya ya gue dapet project yang bisa bikin gue beli rumah. Wah, itu menarik ya. Lalu apa lagi? Kayaknya gitu dulu ya. Banyak juga nih untold story gue. Nanti gue sambung deh di video untold story yang lain. Dan thank you loh udah mendengarkan. Terima kasih buat teman-teman semua, para subscriber Uncle Joe, keponakan Uncle ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.